Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah yang tak pernah diceritakan secara terang. Kisah yang lahir dari luka, pengkhianatan, dan dendam yang tak pernah padam. Malam ini, sebuah cerita datang dari dunia yang berbeda. Tentang seorang wanita yang mati dengan tragis, namun belum selesai dengan urusannya di dunia. Konon katanya, ada yang lebih mengerikan dari kematian, yaitu ketika sesuatu yang seharusnya mati justru hidup kembali. Siapkan dirimu, dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Inilah Beranak dalam Kubur, balas dendam Elsie yang dikhianati. Lampu neon berkelip di sepanjang jalan. Musik dangdut remix bercampur dengan suara tawa pria-pria mabuk. Di balik tawa dan musik yang memekakkan telinga, di balik pintu kaca bertuliskan karaoke keluarga. Dunia lain berdenyut. Ada satu nama yang seringkali disebut oleh para pria pelanggan karaoke itu. Lina. Di sanalah Lina bekerja. Lina bukan sekadar pemandu karaoke. Dia adalah primadona. Wajahnya cantik, senyumnya manis, dan suaranya mampu membuat siapa saja lupa diri. Banyak tamu datang hanya untuk memintanya menemani. "Mas, panggilin Lina, gue maunya Lina," ujar salah seorang tamu. "Iya nih, kalau bukan dia, nggak seru," kata salah seorang tamu lainnya. Waiters itu pun lalu keluar dari room. Dia mencari Lina. "Lin, lu ditunggu di room 205, ujar waiters itu. Lina pun lalu berjalan menuju room yang diberitahu waiters tadi. "Selamat malam mas, ditemenin lagi ya malam ini." Namun di balik riasan tebal dan tawa yang dipaksakan, Lina menyimpan luka. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu dia menjadi tulang punggung keluarga, menanggung ibu yang sakit dan adik yang masih sekolah. Lina selalu pulang menjelang pagi. Ibunya selalu menunggu dia pulang. "Bu, Lina pulang," ujar Lina dengan suaranya yang lemah dan lelah, sekaligus mengantuk. "Lina, kamu capek ya nak?" tanya ibunya dengan suaranya yang lemah. "Enggak kok bu, Lina kuat," jawab Lina dengan menahan rasa sedih. Pekerjaan ini bagi Lina sangat bertentangan dengan hati nurani. Karena Lina keluaran dari pesantren di daerah Jawa Timur, mencari pekerjaan sangatlah sulit bila tak punya koneksi. Pekerjaan sebagai pemandu karaoke adalah bukan pilihannya. Tapi ini keterpaksaan, demi dapur bisa ngebul. Dan di tengah dunia yang keras itu, Lina jatuh cinta pada seorang pria bernama Benny. Seorang pria mapan, sering datang, selalu memilih Lina. Awalnya hanya tamu, lama-lama jadi lebih. Perhatian, hadiah, dan janji-janji manis membuat Lina percaya dan terlena. Padahal, Benny sudah beristri. Hubungan mereka semakin dalam, sampai suatu hari, Lina menyerahkan kesuciannya. Hingga akhirnya, dia hamil. Perutnya mulai membesar. Dia mulai panik. Malam itu, di sebuah kamar karaoke yang redup, Lina memberanikan diri bicara. "Mas Benny, aku mau ngomong." Ada apa lagi sih serius banget?" ujar Benny cuek. Ini hamil mas," ujar Lina serius. Kamu
Kamu bercanda ya? Benny tersenyum sinis. Lina kecewa melihat Benny yang sudah berbeda. Selama ini, kamu gak pernah pakai pengaman. Aku ini serius. Aku minta kamu nikahi aku. Benny berdiri dan berkacak pinggang. Kau itu siapa, Lina? Mas. Benny marah dan berkata dengan keras hingga menggema di dalam kamar karaoke itu. Kau itu cuma pemandu karaoke. Anak di perutmu itu belum tentu anakku. Sebab selain aku yang kau layani, kau juga melayani laki-laki lain di dalam ruangan ini. Mas, jangan gitu. Tapi ini anakmu. Jangan ganggu hidup gue lagi. Gue gak mau lihat muka lu lagi. Jijik! Ujar Benny dan dia menggeser kursi yang ada di depannya. Lalu dia melangkah keluar dari kamar karaoke itu. Diikuti beberapa orang temannya. Kalimat itu seperti pisau, menusuk dalam tanpa ampun. Air mata Lina jatuh, dunia terasa runtuh. Malam itu untuk pertama kalinya, Lina merasa benar-benar sendirian. Dia berlari menuju toilet. Di sana dia tumpahkan tangisnya dan penyesalannya. Karena dia sudah termakan janji-janji manis Benny. Lina pulang larut malam. Bahkan bisa dibilang hampir pagi. Dalam keadaan hatinya yang hancur. Dan dia ingat semua perkataan Benny ketika dia minta untuk dinikahi. Dan malam itu, hujan sangat deras sekali. Sepertinya ada pertanda buruk. Hati Lina benar-benar hancur. Payungnya rusak, bajunya basah, langkahnya gontai. Jalanan sepi. Tenang ya nak, kita kuat. Kita pasti kuat. Gumam Lina pelan sambil mengusap perutnya yang membuncit. Lampu jalan berkedip. Perutnya yang besar membuat langkahnya semakin berat. Dia memegang perutnya seolah melindungi satu-satunya hal yang masih dia miliki. Lina tak menyadari kalau ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencangnya. Tiba-tiba, dia panik karena mendengar derum suara mobil di belakangnya. Sorot lampu mobil mengenai tubuhnya. Hah? Lampu mobil? Lina tak sempat menghindar karena mobil itu semakin dekat. Semakin cepat, Lina menoleh. Prak! Tubuhnya terpental. Darah mengalir di aspal. Gelap. Sunyi. Mobil itu berhenti. Pintu terbuka. Seseorang keluar. Langkahnya pelan mendekati tubuh Lina yang sudah tak bergerak. Wajah orang itu terlihat saat kilat menyambar. Itu Benny. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Lina, kenapa? Kenapa kamu di sini? Ini salahmu sendiri, gumam Benny pelan. Tapi tidak ada penyesalan di matanya, hanya ketakutan. Dia mengangkat tubuh Lina, memasukkannya ke bagasi mobil. Malam itu, Benny tidak hanya membunuh Lina. Tanpa saksi, tanpa doa, Lina dikuburkan. Dia juga mengubur semua kebenaran. Beberapa bulan berlalu. Pemakaman itu sunyi seperti biasa. Seorang pria tua datang untuk ziarah. Dia duduk di dekat makam keluarganya, membaca doa. Lalu, dia mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan. Tangisan bayi itu sangat menyayat hati. Pria itu berhenti membaca doa. Hah? Suara apa itu? Dia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Sepertinya itu suara bayi ya. Gumamnya dengan ketakutan. Namun suara itu berasal dari dalam tanah.
Pria itu merinding, dia berlari ke petugas pemakaman. "Tolong, ada bayi di dalam kuburan." "Bapak halusinasi ya? Sembarangan kalau bicara kamu, Mas." Tak lama kemudian, beberapa orang berkumpul. "Cepat, dari sini suara bayinya." "Ini kan makam masih baru," kata beberapa orang petugas pemakaman. Mereka menggali dengan cepat, semakin dalam. Mereka terburu-buru. Semakin jelas suara tangisan itu, tanah dibuka, peti mati terlihat. Tangisan makin keras saat peti dibuka. Astaga! Mereka semua terkejut. Semua orang membeku. Melihat tubuh Lina masih utuh. Wajahnya pucat tapi tidak membusuk. Dan di antara pahanya, seorang bayi masih hidup, menangis keras. Mata bayi itu terbuka dan menatap semua orang. Ini mustahil, ujar mereka melihat fenomena yang di luar nalar. Namun yang paling mengerikan, wajah Lina perlahan tersenyum, membuat semua orang terpaku. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Karena kematian Lina berubah menjadi dendam. Di sebuah kamar hotel, seorang pria sedang asyik masuk dengan wanita penghibur yang dibukingnya. Dia melihat wanita itu adalah Lina. Dulu kamu galak sekali ya, Lin. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar hotel dibuka seseorang. Dia sangat terkejut ketika mendengar suara tangisan bayi yang sangat kencang sekali. "Siapa di situ?" "Aku, Lina, Mas." Suara Lina memenuhi rongga kepalanya. "Haha!" Pria itu sangat terkejut. Dia menjerit, lalu tak sadarkan diri. Sejak saat itu, dia mulai mengalami hal-hal aneh. Pria yang merupakan pelanggannya itu pernah menyakiti Lina dan melecehkannya. Pria itu ditemukan tewas di kamar hotel. Matanya terbuka, mulutnya menganga lebar, seperti hendak mengatakan sesuatu. Wajahnya membeku ketakutan. Di dinding tertulis dengan darah, "Aku ingat kamu." Teman kerja yang sering menghinanya mulai melihat sosok Lina di cermin. Awalnya hanya bayangan, lama-lama semakin jelas. Hingga suatu malam, dia melihat Lina berdiri di belakangnya. Cuma halusinasi. Gak mungkin kalau itu Lina. Cermin di hadapannya mulai retak dan dia melihat dengan jelas sosok itu. "Lina!" Dia terkejut dan ketakutan karena tahu kalau Lina sudah meninggal. "Kamu sering menertawakanku." Terdengar suara Lina, tetapi bukan suara manusia. Sangat menyeramkan. Dia melihat dengan jelas. Perut Lina robek, darah mengalir, dan suara bayi menangis menggema di ruangan. Wanita itu menjerit, dan keesokan harinya, dia ditemukan mati. Sementara itu, Benny mulai dihantui. Benny tidak bisa lari lagi. Setiap malam dia mendengar suara tangisan bayi dan derit bangku yang digeser di rumahnya. "Siapa itu?" Lampu mati sendiri. Pintu terbuka tanpa angin. Dan di kaca jendela, selalu ada bayangan wanita berdiri di luar dengan perut hancur. Suatu malam, Benny terbangun. Bayi menangis tepat di samping telinganya. Dia membuka mata. Lina? Dan dia melihat Lina duduk di dadanya. Wajahnya pucat, matanya hitam. "Anak ini milik siapa, Mas?" Suara itu berbisik. Benny menjerit, "Jangan ganggu aku!" Teror mencapai puncaknya. Benny tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa lari. Setiap langkahnya diikuti, setiap napasnya diawasi. Hingga akhirnya dia kembali ke makam Lina. Malam itu sunyi, angin dingin berhembus. Benny berlutut dan menangis.
Maaf Lina, aku salah. Aku mohon. Tanah di depannya bergerak. Perlahan, retak. Tangan keluar dari dalam tanah. Benny menjerit ketakutan. Lalu, tubuh Lina muncul bersama bayinya. Namun, bayi itu tidak lagi menangis. Ia tertawa. Suara tawa bayi itu sangat menyeramkan, bercampur dengan jeritan wanita. Mau lari kemana, Mas? Benny mundur, menangis, namun terlambat. Lina berdiri di depannya, mengangkat bayinya. Sekarang, kamu harus mengakui, ini anakmu atau bukan? Wajahnya mendekat dan berbisik tepat di telinganya. Ini anakmu atau bukan? Jeritan panjang ketakutan Benny menggema di pemakaman. Namun, tak ada yang mendengar. Keesokan harinya, tubuh Benny ditemukan di dekat makam Lina. Dia sudah tak bernyawa. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam teror. Dan di dadanya terukir dengan darah. Ayah. Itulah kisah dari mereka tentang luka yang terlalu dalam dan dendam yang tak pernah menemukan jalan pulang. Ingat, tidak semua yang kita kubur benar-benar hilang, dan tidak semua dosa bisa kita tinggalkan begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.